Karbon kredit itu barang goib gitu kan, nggak kelihatan. Itu 90% ya, itu nggak paham. Oke, menarik. Mereka mengenai isu-isu iklim dan lingkungan gitu ya. Kan kebanyakan CSR kayak buang garam ke laut gitu, nggak ada yang terarah. Selamat datang di podcast Bumi Seisinya oleh Kitabisa ORG. Hari ini kita akan berbicara tentang bumi dan seisinya. Bumi itu tidak hanya tentang manusia, tapi juga tentang lingkungan, tentang alam, dan semua yang ada di isinya yang mungkin kita akan bahas hari ini di podcast Bumi Seisinya. Nah, di Bumi dan Seisinya itu kita tahu bahwasanya ada aspek ya, tidak hanya tentang bagaimana lingkungan dan manusia saling berinteraksi, tapi semua aspek lainnya, mulai dari tentang menjaga alam, tapi juga tentang menjaga kualitas hidup manusia secara berkelanjutan. Nah, isu-isunya tentu kan nggak akan jauh-jauh dari pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, alam, biodiversitas, hewan itu sendiri, dan tentu saja hingga pembangunan ekonomi dan juga masyarakat lokal itu kan menjadi krusial ya tentang bagaimana bumi ini berjalan dan bergerak. Nah, di sini melalui narasi lewat Kitabisa.org, peluk bumi selamanya, Pak. Bumi dipandang bukan hanya tentang menjaga tentang lingkungan, tapi juga tentang kehidupan dalamnya yang saling terhubung. Nah, itu makanya kenapa namanya podcastnya adalah Podcast Bumi Seisinya. Hari ini bersama saya Reza Indra selaku Program Manager di Kitabisa.org. Saya mengundang dua pakar atau expert yang relevan dengan ngomongin soal lingkungan ya. Hari ini kita akan ada Pak Rizal Algamar dan juga ada Pak Riza Suarga. Selamat datang Pak Rizal dan Pak Riza. Ya, mungkin untuk memulai podcast hari ini ya Bapak-Bapak, kita mungkin kenalan dulu nih, mungkin biar audiens kita juga tahu siapa nih Pak Rizal, Pak Riza yang menjadi bintang tamu kita hari ini. Mungkin saya mulai dari Pak Riza dulu. Pak Riza silakan perkenalkan diri dan sedang di institusi mana nih Pak, dan apa yang sedang dikerjakan. Terima kasih atas undangannya ya dari Kitabisa, Pak Rizal. Salam hormat. Saya Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Karbon Indonesia, atau lebih sering malah dikenal dengan bahasa Inggrisnya IDCTA, Indonesia Carbon Trade Association. Asosiasi ini sudah 4 tahun berdiri. Meskipun baru 4 tahun, anggota kita korporat dari mulai renewable energy, agriculture, dan yang terbanyak memang VOLU, forestry and other land use, Pertamina, PLN, Marubeni, Mitsui, salah satu among other things gitu yang menjadi anggota kita, Smart, TBK juga. Dan memang anggotanya veteran-veteran, meskipun asosiasinya baru. Secara hari-hari saya juga entrepreneur yang bergerak di bidang lingkungan memang. Oh, menarik. Jadi project-project karbon, kami punya beberapa project karbon nature base di Kalbar, di Kalteng, dan di Papua. Salah satu project pertama saya mungkin di Sumatera Selatan, tapi mungkin nanti bisa kita share nanti pengalaman di sana gitu. Luar biasa nih, expertise di bidang carbon trading dan juga di bidang lingkungan terkait forestry juga ya Pak ya, lebih dekatnya gitu ya. Terima kasih Pak Riza Suarga. Mungkin selanjutnya dari Pak Rizal Algamar, silakan memperkenalkan diri dan mungkin aktivitasnya apa yang di organisasinya. Terima kasih. Salam kenal semua. Salam kenal Pak Rizal. Saya sekarang ini sebagai ketua badan pengurus dari Filantropi Indonesia. Ya. Filantropi Indonesia ini suatu membership organization untuk para filantropis, apakah itu individu, organisasi ataupun korporasi gitu ya. Nah, mandat kita itu adalah untuk memperkuat budaya dan ekosistem filantropi. Ya. Jadi kita tidak ada satu sektoral khusus ya yang kita tangani, tetapi secara keseluruhan bagaimana membangun budaya dan ekosistem filantropi yang kuat, tata kelola yang baik ya, dan sebagainya gitu ya. Kita punya
anggota saat ini sudah hampir 290 anggota. Wow. Ya. Dan hanya institusi yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, itu menyebar di seluruh pelosok Indonesia gitu ya. Dan untuk tujuan itu satu tujuan untuk membangun budaya dan ekosistem filantropi. Ya, salah satunya adalah kita di Filantropi Indonesia itu punya yang kita sebut Filantropi Hub ya. Ada 4 ciri khasnya. Satu itu adalah Filantropi Learning Center di mana anggota kita bisa belajar, saling belajar di antaranya. Yang kedua adalah mengenai Research and Publication Center di mana kita mendalami isu-isu kunci yang ada di Indonesia, bagaimana kita menanganinya, rekomendasinya apa dan sebagainya. Termasuk juga terkait dengan kebijakan-kebijakan ya. Kebijakan apa yang masih kurang dan sebagainya. Dan juga kita punya SDG Center di mana kita bekerja sama bersama-sama untuk kita membantu menjalankan dan berkontribusi terhadap SDG nasional gitu ya. Nah, itu yang sehari-hari, tapi itu sebenarnya pekerjaan saya yang voluntary gitu ya. Oh, menarik. Yang pekerjaan saya yang sehari-hari saya di Tropical Forest Alliance. Itu atau TFA. TFA adalah bagian dari World Economic Forum ya. Saya sebagai direktur regional untuk Southeast Asia menangani isu-isu deforestasi ya. Deforestasi berkaitan dengan rantai pasok ya, komoditas-komoditas utama ya di Indonesia seperti sawit, karet, kakao, kopi dan sebagainya ya. Membantu perusahaan-perusahaan bagaimana untuk mengurusutamakan deforestasi dari rantai pasok mereka gitu. Menarik. Berarti dari dua narasumber hari ini, teman-teman, kita bisa ngelihat ada dua perspektif yang menarik ya, bagaimana filantropi dan sustainability itu bisa berjalan beriringan, kira-kira seperti itu ya, Pak Rizal dan Pak Riza ya. Untuk memulai kita hari ini mungkin ada trigger nih, aku sebagai host pengen tahu sebenarnya kalau sustainability itu kan melekat lingkungan. Orang tuh sering familiarnya tuh kalau sustainability ya udah itu isunya isu lingkungan aja, padahal kan sebenarnya aktivitas ekonomi, aktivitas sosial juga masyarakat itu kan juga mempengaruhi ya bagaimana ya, mungkin tadi kalau dari sisi karbon ataupun dari sisi bagaimana sustainability-nya tadi Pak. Terus kalau menurut Bapak mungkin bergantian nanti ya Pak ya, seberapa saling terhubung sih isu lingkungan dengan isu sosial, kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi di masyarakat saat ini, Pak? Mungkin dari Pak Riza dulu. Kalau saya mungkin karena hampir 30 tahun di forestry juga ya. Jadi kalau kita di forestry itu kenal yang namanya trilogi kehutanan. Kalau itu udah embedded gitu, sudah jadi satu kesatuan ekonomi, lingkungan dan sosial. Itu udah orang baru ngomong ESG, kita dari mungkin founding fathers ya kehutanan sudah melakukan itu gitu. Trilogi meskipun seringkali banyak mungkin deviasi atau implementasi di lapangan yang nggak sesuai gitu ya, makanya laju deforestasi mungkin jadi lebih tinggi dan seterusnya gitu. Tapi kalau menyangkut proyek karbon saja misalnya, banyak orang nggak ngerti. Saya lihat di Q&A juga ya, ada yang nggak ngerti apa sih itu carbon trading, apa itu carbon credit gitu. Banyak yang bilang malah carbon credit itu barang goib gitu kan, nggak kelihatan. Jadi yang saya lihat yang justru dicari oleh buyers sekarang itu dan meningkatkan harga carbon credit itu justru co-benefits-nya. Co-benefits itu adalah social, community development dan biodiversity aspeknya. Dan itu ada ratingnya gitu ya. Kalau di Verra itu ada CCB-nya namanya, Climate Community and Biodiversity. Kalau dapat 3 gold, triple gold, itu harga karbonnya justru malah bagus. Kemarin saya di interview oleh salah satu media, apakah dengan perubahan regulasi yang sekarang
otomatis menaikkan harga karbon kredit Indonesia. Saya bilang untuk enablersnya bagus karena membuka peluang opportunity untuk optimalisasi, tapi dari sisi harga justru orang lihat itu tangible resultnya. Karena kalau karbon kreditnya lingkungannya itu diperbaiki, kan siapa yang bisa mengukur? Ada memang ukurannya, ada alatnya, tapi secara normatif kan kita mengandalkan audit, mengandalkan project design, mengandalkan monitoring report begitu ya. Tetapi tangible-nya justru lihat masyarakat sebelum project itu masuk lebih sejahtera atau enggak gitu. Biodiversity-nya dulu orang utannya cuma 3 ekor, setelah project itu masuk malah jadi nggak ada atau malah nambah gitu kan. Kira-kira gitu. Jadi itu automatically sudah embedded menurut saya, dan ini yang mungkin kalau filantropi masuk invest juga pasti akan lihat itu gitu. Bukan lihat sekedar degraded land-nya sudah di reforest lagi atau seperti apa. Of course itu bagus, tapi kalau masyarakatnya tertinggal, masyarakatnya nggak dapat benefit yang berarti, nanti masuk lagi ke hutan, mungkin dia iming-imingi oleh cukong-cukong sawit, nanti ditebang lagi gitu kan. Kira-kira seperti itulah. Berarti memang ada harmonisasi tadi ya, trilogi tadi ya Pak, antara alam, sosial dan ekonomi, kan itu juga sebagai indikator gitu ya Pak ya. Betul. Untuk melihat bagaimana kesuksesan gitu ya untuk menjaga alam, dan tapi ada manfaat juga buat manusia tapi tidak merusak alamnya. Menarik untuk dari sisi Pak Riza. Kalau dari Pak Riza sendiri nih Pak, gimana melihat ekosistem filantropi untuk melihat relevansinya antara lingkungan, manusia, sosial, ekonominya juga Pak, kalau Pak Rizal? Ya, menarik. Pertanyaannya menarik nih. Tapi gini ya, pertama-tama coba kita bayangkan dulu ya, ada suatu orang, tadi Pak Riza bilang di hutan gitu ya, ada suatu desa ya. Apakah mereka peduli gitu ya dengan istilah-istilah iklim gitu yang turun dari global ya? Menarik. Misalnya mengenai ya tadi ya, misalnya carbon trade ya, terus mengenai emission reductions ya, kita harus mengejar memastikan suhu tidak naik lebih dari 1,5 derajat gitu ya. Sementara mayoritas mereka yang di desa itu are on survival mode gitu ya. Mereka nggak pikirin itu ya. Mereka pikirin adalah ekonomi mereka, gimana mereka bisa makan hari ini untuk keluarganya, untuk anaknya sekolah, ada biaya kalau mereka sakit dan sebagainya gitu ya. Jadi kami baru saja menyelesaikan survei untuk seluruh Pulau Jawa nih. Menarik. Terus sampelnya hampir 5.000 orang ya. Rencana kita nanti seluruh Indonesia ya. Ada pertanyaan menarik tuh yang kita tanya mengenai iklim, pemahaman mereka tentang iklim dan lingkungan ya. Itu 90% ya, itu nggak paham mereka mengenai isu-isu iklim dan lingkungan gitu ya. Yang mereka perhatikan mereka itu yang tadi saya bilang adalah immediate needs mereka ya. Nah, banyak sekali kita itu melakukan suatu intervensi itu juga tidak melihat nilai-nilai budaya dan tradisi setempat gitu ya. Berpikir datang untuk membawa sesuatu inisiatif yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, kemudian kita dorong itu. Tidak melihat sebaliknya, nilai budaya dan tradisi mereka itu apa. Nah, kalau dari perspektif filantropi, justru nilai budaya dan tradisi itulah yang pintu masuk kita. Sehingga apapun yang kita lakukan itu ya ada ownership-nya. Sehingga itu bisa sustain. Keterlibatan mereka sangat penting. Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton atau pelaku. Harus benar-benar dilibatkan dari awal gitu. Tapi menarik ya memang untuk perspektif untuk bahwasanya negara punya bahasa sendiri, mungkin seperti itu ya kalau bisa dibilang, ataupun mungkin orang-orang yang punya concern terhadap isu lingkungan, sustainability punya bahasa-bahasa yang mungkin perlu ditranslasi, bisa dibilang seperti itu ya, ke akar rumput ataupun ke masyarakat. Nah, tapi sebenarnya apa sih Pak narasi yang mungkin
bukan narasi ya, tapi lebih kepada bagaimana ya cara supaya masyarakat itu bisa lebih memahami bahwasanya aktivitas ekonomi mereka itu oke, ibarat kata periuknya masih aman, tapi di satu sisi secara alam pun, karena kan kita juga harus pahami bahwasanya alam itu untuk generasi selanjutnya misalnya seperti itu. Sebenarnya bagaimana sih Pak mentranslate itu ya untuk kemudian biar bisa dipahami oleh masyarakat bahwasanya bukan tentang mereka diatur ya, tapi lebih kepada oke, yang bagus tetap dipertahankan, tapi mungkin kalau ada yang perlu dibenahi supaya alamnya tidak rusak, itu seperti apa Pak? Dari biasanya sudah dilihat dari Bapak-bapak. Kalau pengalaman saya, kita nggak usah terlalu banyak berteori, Betul. implementasi aja, eksekusi di lapangan. Jadi keterlibatan masyarakat itu seperti apa, itu sudah menjadi bagian. Kalau proyek karbon yang pengalaman kami begitu, 20% itu diallocate OPEX itu untuk community development. Oke. Jadi bukan CSR gitu ya. Kalau orang korporat itu kan kebanyakan CSR kayak buang garam ke laut gitu, nggak ada yang terarah. Tapi kalau bukan saya promosi nih proyek karbon, tapi proyek karbon tuh ada permanensinya, di mana 20 tahun minimal, bisa 40 tahun, bisa 60 tahun. Itu memang dilihat gitu dan diaudit kan setiap tahun. Kalau perkara auditnya mungkin menjadi suatu trigger, tapi pengalaman saya dulu di logging juga gitu kan. Mungkin uangnya sekarang di karbon ini nggak sebesar waktu di logging, tapi ketenangan batin itu ada ya, karena memang keterlibatan masyarakatnya lebih nyata. Contoh kasus, mungkin saya langsung lompat aja sedikit pengalaman ketika kita mengerjakan satu proyek di Sumatera Selatan, itu puskesmas kalau di sana istilahnya puskesdes itu, bidannya itu nggak ada. Ternyata bidan yang dibayar oleh negara itu nggak suka tinggal di desa, senengnya di kecamatan atau di kota. Jadi kalau ada yang hamil aja baru dia on call gitu kan. Nah yang hadir di desa itu yang namanya honorer, yang baru lulus sekolah bidan. Tapi honorer itu lucu, bukan honorernya dikasih gitu ya. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang enggak. Gitu kan. Jadi suka-suka aja gitu. Kasihan. Akhirnya apa? Saya waktu itu ambil keputusan, udah kita masukkan ke payroll perusahaan. Masukkan ke payroll perusahaan, dia stay di puskesmas, tapi setiap bulan in return dia bisa periksa check up karyawan kita di base camp gitu ya. Jadi ada mutual benefit. Itu contoh kecil aja sih, nggak terlalu tapi dampak impactnya tuh itu waktu baru tahun pertama kita melakukan pekerjaan development begitu ya. Puskesmasnya sendiri jangankan airnya aja nggak ada. Jadi kita buatkan air bersih. Ranjangnya aja nggak ada. Timbangan nggak ada. Jadi seperti gitu. Hal-hal alat-alat medis basic yang gitu basic ya? Saja nggak ada gitu. Kita supply, akhirnya kita supply pelan-pelan, nggak langsung gitu, karena kita juga belum generate revenue waktu itu ya. Terus terjadi COVID, kita yang pertama memberikan hazmat suit, masker waktu itu masih harga yang luar biasa aduhainya kan, kalau nggak salah sampai 200-300 ribu per box itu. Dari kita kirimkan 1 kontainer kalau nggak salah waktu itu ke desa, ada 7 desa. Jadi padahal di sekitar proyek kita itu saya nggak sebut nama lah, korporat yang jauh lebih besar dari kita gitu ya. Dan akhirnya kita yang pertama, alhamdulillah gitu, akhirnya ditiru oleh para korporasi di sekitar kita gitu. Nah ini contoh sebetulnya bagaimana project impact investment, karena kita juga ada investor dari luar, mereka menyebut dirinya impact investor. Ada juga grants yang diberikan tapi dari lokal, dari yayasan corporate lokal. Nah kolaborasi itu memang penting. Jadi kalau Pak Algamar tadi
bilang ada funding yang di prepare, itu sebenarnya kolaborasinya dengan proyek-proyek seperti ini bisa dahsyat. Sangat begitu memungkinkan ya. Oke. Saya lupa tadi menambahkan IDCTA ini juga punya arms namanya IDCTA Youth. Oke. Jadi Gen Z dari seluruh Anak dunia. muda ya Pak ya, anak muda. Oke. Orang-orang Indonesia, tapi direktur eksekutifnya tinggal di London. Ada yang di Toronto anggotanya, ada yang di Jerman, di Amerika, dan di Singapura. Kita bikin kelompok anak muda ini sehingga, dan mereka aktif sekali. Mungkin teman-teman Gen Z monggo kalau mau gabung. IDCTA Youth ya Pak namanya IDCTA ya. Youth Ya. bisa Oke. dilihat di website, di Instagram, di LinkedIn. Itu juga satu. Dan kita tahun lalu kita punya event besar setiap tahun namanya Carbon Digital Conference. Oh, Carbon Digital Conference. Oke. Nah, tahun lalu kita adakan CYC Carbon Youth Challenge. Kita memilih 3 startup champion dari 10 finalis yang semuanya semuanya mengerjakan Aksi. edutech, health tech, dan lain-lain, dan kita inkorporasi dengan kita kolaborasikan dengan proyek-proyek karbon. Oke. Mimpi saya sih memang satu proyek karbon ini nanti ada kolaborasi yang erat dengan para startup dan punya keunikan di masing-masing daerah gitu ya. Iya. Karena beda-beda. Pasti. Termasuk Ada kebutuhannya. ada yang mengerjakan handicraft, souvenir. Jadi Iya. itu ekonominya juga tergerak. jalan. Nah, ini yang game changernya di situ, sehingga sosial, ekonomi dan lingkungan itu terjadi. Seperti Pak Rizal sampaikan, tangible-nya susah kalau mengerjakan atau memperbaiki lingkungan saja gitu ya. Tapi tangible-nya memang harus terlihat ya untuk impact-nya apa terhadap Oke. masyarakat dan anak-anak muda gitu. ya, berarti translasi terkait dengan aksi itu yang menjadi penting untuk kemudian di situ juga ada impact investment yang mungkin juga bisa mensupport ya, karena dalam kondisi realitanya di masyarakat mungkin ada beberapa gap ataupun missing seperti Pak ya, yang kosong yang memang terkadang juga perlu diisi ya, memang lewat impact investment itu juga ada alokasinya juga tertentu gitu ya Pak. Menarik kalau dari sisi filantropi nih Pak. Kalau dari sisi filantropi tentu saja banyak inisiatif-inisiatif dari masyarakat nih terkait dengan mengisi gap ya, karena kita sedang melihat bahwasanya filantropi ataupun non-government organization mengisi lubang-lubang yang mungkin ada keterbatasan ya dari negara terhadap masyarakatnya. Kalau dari sisi filantropi sendiri gimana tuh Pak Rizal? Iya, tadi Pak Riza menarik bilang mengenai isu kesehatan ya. Iya. Tadi ada perlu karena mereka tidak mau ada di sana gitu ya. Betul. Nah, memang kalau dilihat dari data gitu ya, memang faktanya di Indonesia itu kita itu punya 84.000 desa lebih seluruh Indonesia gitu ya. Dan mayoritas desa itu memang berada di dalam ekosistem yang perlu dijaga dengan baik gitu ya. Menariknya dari 84.000 desa itu 65.000 desa itu memang tidak punya fasilitas kesehatan gitu loh ya. Oke. Bayangkan 65.000. mayoritas desa kita tidak punya Vaskes gitu ya. Tapi kembali ke isu yang tadi ya, bagaimana nih kita mengedukasi gitu ya. Saya kepikiran aja ya, ingat gak kalau kita waktu masih kecil-kecil ya Pak Riza, kita dilarang tuh sama orang tua kita, ayo pulang sebelum maghrib gitu ya. Ya. Azan maghrib tuh alarm ya Pak ya. Harus sampai rumah karena misalnya ada pohon ya, tuh hati-hati tuh ada penunggunya gitu ya. Ya. Dan banyak di daerah-daerah kita itu masih ada cerita-cerita seperti itu sebenarnya yang diajarkan oleh para leluhur mereka ya. Dan itu lebih kena cerita-cerita tersebut daripada larangan-larangan jangan nebang ya, jangan merusak sungai dan sebagainya ya. Cerita-cerita tahayul itu lebih sering dan lebih masih diingat. Kayak saya aja sampai sekarang masih ingat tuh. Iya, pendekatan kultural. Kalau maghrib jangan dekat-dekat pohon beringin tuh katanya. Atau pohon pisang biasanya kayak gitu ya. Ya. Tapi kembali saya ingin mengatakan sebenarnya who are the trusted messenger gitu ya.
trusted messenger kita itu dalam survei yang baru kita selesaikan tuh ada kepala desa. Ya, kepala desa itu salah satu trusted messenger. Kedua, pemuka agama, ya. Oke, menarik. Terus yang ketiga tentu dari pemerintah daerah, ya, yang langsung berhubungan dengan masyarakat gitu ya. Nah, kita harus gunakan mereka ini ya. Sementara mereka ini kurang dimanfaatkan, kurang digunakan, kurang diedukasi ya. Contohnya lah pemuka agama. Ya kalau kita beragama Islam, kalau dengar khutbah Jumat kan yang ada kalau ke kiri neraka, ke kanan surga. Itu aja. Iya. Ya. Kenapa nggak teologi itu dikombinasikan dengan ekologi dan ekonomi gitu? Oke. Ya. Pendekatan. Ini harus sering kita ungkapkan. Ya, fatwa MUI itu udah banyak. Ya. Tapi nggak ada yang tahu tuh artinya apa, kenapa, ya. Ini juga harus disosialisasikan. Demikian juga kepala desa. Kepala desa itu harus menyusun RPJMDes, ya, rencana pembangunan jangka panjang desanya. Ya. Itu bagaimana? Apakah melibatkan masyarakat partisipatori apa tidak? Prioritasnya di mana saja gitu ya. Sehingga dana-dana desa itu benar-benar bermanfaat. Ya, kalau memang ada isu lingkungan yang penting yang harus ditangani, ya itu harus masuk kan dalam prioritas itu. Ya. Nah, kalau perencanaannya aja tidak bisa, banyak yang kurang kuat atau bahkan copy paste gitu ya, susah untuk mengharapkan mereka. Nah ini, tapi saya tidak menyalahkan mereka. Yang ada adalah kita harus bangun bersama-sama kapasitas mereka. Ya. Supaya bisa menentukan mimpi desa itu bersama-sama dan memprioritaskannya. Supaya bisa mendapat dukungan-dukungan, apakah dari perusahaan-perusahaan sekitarnya atau dari filantropi. Ya, menarik. Berarti memang harus ada dua sisi ya Pak ya. Ada dari sisi mungkin tadi korporasi dan juga penggerakkan dari grassroots masyarakat. Bahwasanya komunikasi itu juga penting, tidak hanya melalui melihat bagaimana aspek nyata yang dibutuhkan apa untuk bisa diisi atau dilengkapi, tapi di satu sisi juga penting ya untuk melibatkan masyarakat melalui sosok-sosok ya tadi, mulai dari kepala desa, terus kemudian pemuka agama ataupun mungkin yang bisa membawa ya suaranya didengar untuk bisa melakukan perubahan-perubahan. Transaksi itu mungkin ya memang bisa digunakan kira-kira seperti itu ya Pak ya. Menarik, tapi juga di sini kita lihat bahwasanya mungkin ke Pak Rizal kali ya. Filantropi itu kan sering dilihat menjadi ruang untuk eksperimen, untuk menguji model-model baru, mulai dari circular economy atau climate smart agriculture atau regenerative agriculture mungkin seperti itu, ataupun konservasi yang berbasis komunitas, hingga mungkin tadi ya ada pembiayaan karbon yang mungkin berbasis masyarakat. Nah, menurut Pak Rizal dulu nih, terus filantropi di Indonesia ini sebenarnya sejauh mana Pak udah perkembangannya saat ini menjadi katalis atau mempercepat ruang-ruang inovasi khususnya untuk keberlanjutan dan lingkungan, Pak Rizal? Ya, makasih. Memang banyak, tidak hanya filantropi sebenarnya ya, dari sisi NGO, LSM, ya, korporasi dan bahkan ya pemerintah sendiri itu kerjanya silo semua, gitu, ya. Fragmentasi, ya, sehingga banyak juga sebenarnya yang duplikasi gitu, ya. Nah, di kami di Filantropi Indonesia itu sejak tahun lalu itu kita meluncurkan gagasan multi stakeholder collaborations ya. Karena mengingat isu di Indonesia itu adalah mengenai kemiskinan gitu ya. Salah satunya yang prioritas ya. Tapi kemiskinan itu tidak bisa kita address dengan bansos saja gitu loh ya. Charity seperti itu. Kita harus membuat pemberdayaan kepada mereka ya. Nah, dan kita juga harus melihat jangan sektoral. Kemiskinan itu nggak bisa hanya dengan bansos ya. Nah, harus ekosistemnya kita bentuk. Ekosistem misalnya untuk pemberdayaan ekonominya, pendidikannya, kesehatannya, iklim dan lingkungannya gitu ya. Dan juga infrastruktur kemiskinan di daerah tersebut gitu ya. Nah, kalau setiap desa itu ada ekosistem itu ya,
saya yakin itu bisa terwujud mimpi-mimpi desa itu ya. Nah sekarang bagaimana kita bisa mengajak filantropi itu untuk kerja bersama daripada sendiri-sendiri ya. Nah, kita menggagaskan konsep gini ya. Kalau Anda investasi 1 miliar di satu desa ya, perlu waktu sekian lama. Sekarang kita rame-rame, budaya kita adalah budaya gotong royong nih ya. Yuk kita aktifkan nih gotong royong ya. Jadi sama-sama biayanya tetap 1 miliar, tapi sekarang rame-rame kita biayai ya. Oke. Apakah menarik atau tidak? Pada suka ya. Tapi apakah penuh tantangan apa tidak? Sangat tantangannya gitu ya. Iya, menyatukan ya Pak ya. Betul, untuk semua perspektifnya ya. Jadi kita akan melihat nanti prioritas di masing-masing desa itu apa berdasarkan keinginan desa tersebut ya. Bukan kita yang menentukan. Masyarakat desa itu yang harus menentukan maunya apa, komitmennya apa, baru kita filantropi masuk mendukungnya. Ya. Menarik. Jadi dari membangun ekosistemnya itu supaya ya berkelanjutan, tidak hanya ad hoc saja. Gitu. Iya, menarik, gotong royong. Jadi biar siapa bisa apa, yuk bisa ngerjain part yang mana. Tadi kan ada isu tadi silo tadi apa fragmentasi tadi. Mungkin jangan-jangan oke dengan fragmentasi, oke bisa apa untuk kita coba fokus ke satu titik gitu ya Pak ya, untuk bisa dikerjakan bareng-bareng. Menarik. Kalau dari Pak Riza sendiri nih Pak, sebenarnya kan jujur nih saya juga sering melihat bahwasanya carbon trading itu menjadi suatu isu yang kayaknya tuh bahasa langit banget ya. Tapi kalau relevansi di masyarakat itu sebenarnya siapa sih Pak yang bisa dilibatkan ataupun melalui media apa sih sebenarnya supaya bisa involve di carbon trading dan ujungnya juga bisa masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya Pak. Itu kira-kira seperti apa Pak? Ini memang masih satu perjalanan yang masih panjang kalau saya lihat. Jadi carbon market sendiri kalau menurut saya still a baby market ya. Dan sebetulnya carbon trading itu kan satu alternatif financing, satu alternatif pembiayaan untuk bisa mengatasi kesenjangan, apalagi pemulihan lingkungan yang Pak Rizal sampaikan. Kita mau menurunkan 1,5 derajat dan seterusnya begitu. Nah, saya teringat salah satu rekan saya, salah satu lawyer di Singapura, lawyer terkenal, dia mengatakan sebetulnya world GDP itu against government budget gitu ya, sebetulnya hanya government budget tuh average-nya hanya 20%. Sama seperti APBN kita dengan GDP kita, mungkin sekitar 20-30% lah begitu ya. Artinya apa? Artinya memang kita nggak bisa mengandalkan government source aja begitu, APBN untuk bagaimana menggerakkan perbaikan lingkungan, bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat, meningkatkan ekonomi desa. Itu memang harus ada keterlibatan multi stakeholders. Saya nggak bilang karena saya dari kalangan swasta begitu, tapi private sectors memang play the very important role gitu. Rata-rata ekonomi tergerak itu ya seperti itu. Kita punya mungkin Pak Rizal punya data lebih lengkap dari saya. UMKM itu juga di Indonesia tuh luar biasa besarnya gitu. Tapi kredit mikro, kredit UKM itu mungkin persentase dari bank-bank pemerintah itu sangat kecil gitu ya. Jadi tapi resiliensi dari ekonomi tingkat desa itu memang luar biasa. Yang saya lihat keberpihakannya juga masih sangat kurang gitu. Nah, saya lagi-lagi bukan promosi Carbon Project. Carbon Project ini bisnis modelnya itu sepertinya menjawab itu gitu. Gitu. Jadi ada impact investment, ada supply-nya dari project owner seperti kami ini di IDCTA, ada project developer-nya yang ditrain dan sudah bagaimana bisa menciptakan suatu ekosistem value chain, menyelamatkan lingkungan,
menyehatkan dan memberdayakan masyarakat, Oke. dan juga bagaimana mengenrich, mengembangkan, memperkaya biodiversity. Itu bukan satu hal yang ideal di atas kertas, sudah pernah dilakukan gitu. Saya sendiri sudah pernah lakukan gitu ya. Iya. Ini yang mungkin exposure-nya masih sangat kecil, tidak diketahui, tapi masyarakat sebetulnya terlibat. Jadi dulu itu contoh, kita punya masalah ketika kita turun memperbaiki, merestorasi dan reforestasi satu wilayah di Sumatera, itu kebakaran hutannya sampai lebih dari 99% dari 23.000 hektar, sisa 250 hektar aja gitu. Oh. Di tahun 2015 begitu kan. Nah, dan illegal loggingnya luar biasa. Tapi yang kita bisa lakukan, illegal loggersnya itu pimpinannya bisa kita rekrut jadi kepala pengamanan hutan kita sekarang. Oke, Gitu. Dan akhirnya malah jadi influencer terhadap masyarakat di wilayah di desa sana gitu. Dan itu kan contoh konkret dari keterlibatan masyarakat sekaligus mengedukasi. Kemudian kita memberikan beasiswa kepada guru-guru desa, guru-guru SD. Jadi masuk di universitas terbuka, bisa online, kita biayai gitu ya. Nggak perlu banyak-banyak, 1 orang dulu lah 1 tahun, gitu. Tapi impactnya guru desa itu kan dari mulut ke mulut itu kan anak-anaknya ngomong, ibu-ibunya, apalagi ibu-ibu kan tuh very powerful voice. Word of mouth ya, kan? ibu-ibu. Powerful voice gitu. Jadi Yeah. terus kita buat perpustakaan di SD, karena rata-rata desa-desa itu juga nggak semua desa punya SD, tapi kalau desa yang udah agak mendingan itu ya hanya ada SD gitu, SMP, SMA di kecamatan biasanya gitu kan. Ini hal-hal begini, hal yang saya rasa kalau tadi bagaimana melibatkan masyarakat, memang nggak bisa di generalize. Setiap wilayah punya kekhususan dan challenge yang berbeda. Mungkin di wilayah mangrove kita harus kembangkan apa yang menjadi persoalan di sana. Kami punya pengalaman di Kalimantan Barat. Kita bukan melawan ya, artinya challenge-nya adalah illegal logging yang dilakukan oleh masyarakat dengan cukong-cukong di belakangnya untuk memproduksi arang yang diekspor ke negara lain gitu kan. Itu sangat masif, sangat sistematis begitu. Nah, kalau kita masuk jadikan itu project carbon, kan berarti harus ada alternatif income atau revenue bagi para pelaku yang terlibat itu, notabene masyarakat, sehingga tidak hilang kan mata pencahariannya. Itu challenge besar, meskipun kita combine effort lah. Ada law enforcement, ada juga yang sifatnya persuasif, yang bisa kita rekrut, yang bisa kita libatkan. Akhirnya memang berhasil gitu ya. Law enforcementnya jalan, tapi rekrutmen juga 90%, mungkin 95% itu karyawan tuh lokal. Ya. Dan seperti jagawananya begitu, forest rangersnya dan lain-lain itu kita nggak mungkin impor dari Jawa lah ya. Ya, masyarakat pasti ya. Ya, dan itu kan otomatis memberikan satu dampak domino efek atau trickle down efeknya kepada keluarganya. Kemudian kita berikan beasiswa juga untuk anak-anaknya gitu ya. Hal-hal seperti itu nggak banyak. Saya nggak bicara mungkin kalau korporat besar kan kasih beasiswa bisa ratusan gitu kan setiap tahun. Kita 1 dulu aja, 1, 2, semakin
revenue-nya datang, kita kasih lagi, tingkatkan lagi dan seterusnya. Saya ingat juga contoh karyawan-karyawan saya di base camp itu pernah waktu di Sumatera Selatan itu jangankan ke Jakarta, ke Palembang aja belum pernah gitu kan. Oke, ibu kotanya padahal ya Pak ya. Jadi saya ngarang-ngarang aja gitu. Pokoknya setiap bulan kita harus bikin, atau setiap kuartal tuh saya lupa waktu itu ya, karena saya udah exit. Itu kita bikin lah kayak employee of the month gitu. Oke. Nah, apa hadiahnya apa? Jalan-jalan ke Jakarta. Mereka senang sekali gitu. Waktu itu MRT baru jadi. Oke. Suruh jalan-jalan naik MRT, tapi ada 4 hari kalau nggak salah. 3 hari jalan-jalan, 1 hari tetap harus belajar. Oke. Jadi kita siapkan entah itu kursus bahasa Inggris, kursus masak, kursus apalah gitu. Iya. Jadi training kilat gitu ya Pak ya. Ada bekal yang dibawa kembali gitu. Nah ini masyarakat yang tadinya ikut kita illegal loggers itu lulus, ada yang baru lulus SD. Ya. Kebanyakan lulus SD aja. Ya. Akhirnya kita juga berikan fasilitas paket C, paket A ya. gitu ya. Ya. Jadi dapat ijazah SMP, ijazah SMA, dan sekarang rata-rata sudah lulus SMA, dan mungkin ada juga yang sudah tercukupi D1, secara D2 pendidikan gitu ya Pak ya. Baik. Nah itu secara meritokrasinya juga kita kasih gaji lebih besar lagi. Oke. Jadi penggajian kita berdasarkan edukasi, kemudian jauh di atas UMR, udah pasti. Bahkan 2-3 kali dari UMR, atas prestasi dan edukasi, level edukasi yang memadai begitu. Itu hal-hal yang konkret. Jadi edukasinya juga dapat. Berarti menarik bahwasanya sebenarnya translasi untuk sebagai bentuk aksi gitu ya, untuk pelibatan masyarakat itu juga mengaminkan dari yang Pak Rizal ya, bahwasanya menciptakan juga bagaimana pemuka-pemuka ataupun orang-orang yang didengar suaranya di suatu area tertentu untuk memang dinaikkan levelnya juga dari sisi sosial dan juga ekonomi seperti itu ya Pak. Tapi yang menarik dari sini selalu kita melihat ada peluang-peluang sebenarnya dari masyarakat itu juga punya keinginan ya Pak ya. Sebenarnya tuh ada yang, atau mungkin sering mendapat kritikan terbesar bagi kita yang memang datang ke sebuah area itu, kayak kita membawa cara baru nih. Cara baru untuk yang mungkin di kepala kita itu menjadi satu hal yang baik, tapi ternyata belum tentu juga bisa diterima oleh masyarakat, kira-kira seperti itu ya. Nah sebenarnya mungkin dari dua sisi ya, dari Pak Rizal dan Pak Riza, aku juga pengen tahu sih Pak, sebenarnya best practice untuk bagaimana menggandeng masyarakat ya, terlepas dengan adanya sekarang telekomunikasi, internet, teknologi udah makin masuk, bisa terdistribusi, tapi sebenarnya untuk menjaga sustainability, keberlanjutan. Karena setiap program sosial atau program apapun kita pengen ya exit strateginya ya masyarakatnya bisa melanjutkan secara mandiri. Tentu seperti itu ya Pak ya. Itu pendekatan yang paling sweet spotnya tuh apa sih Pak? Untuk bisa mengakomodir secara ekonomi dan juga secara lingkungannya biar bisa tetap bisa balance. Mungkin dari Pak Rizal dulu, best practice-nya seperti apa Pak? Saya tuh pertama kita harus melihat kenapa terjadi, memahami dulu ya, kenapa terjadi degradasi lingkungan gitu ya. Kalau di survei kita itu sebenarnya menunjukkan mayoritas masyarakat itu tidak mau merusak lingkungan. Mereka percaya bahwa lingkungan itu adalah baik dan bermanfaat untuk mereka dan keturunan-keturunan mereka gitu ya. Oke. Semua orang begitu ya, mayoritas ya. Namun karena tekanan ekonomi, tadi Pak Rizal bilang juga cukong-cukong membayari ya, dan sebagainya, terjadilah degradasi ya, destructive practices dan sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana nih sekarang kita mau masuk ya untuk bisa
ibaratnya bukan membantu, tetapi bagaimana memfasilitasi dan mendukung mereka agar mereka bisa mandiri, kan, bisa berdikari, ya. Nah, kami dulu bukan di organisasi sekarang ya, tapi di perusahaan organisasi saya sebelumnya, ya. Ini yang sekarang kita terapkan di program kami di pengentasan kemiskinan, ya. Itu kita masuk, ya, melakukan assessment di desa-desa itu bersama dengan para masyarakat desa. Okay. Ya. Kemudian kembali lagi yang tadi saya bilang, kita datang bukan menawarkan sesuatu, tapi kita datang untuk memfasilitasi desa-desa tersebut bagaimana mereka membangun mimpi mereka. Mereka mau kemana, ya? Mau membangun ekonomi di desa itu seperti apa, ya? Mau pendidikannya seperti apa dan sebagainya, gitu ya. Nah, kita juga masuk melihat adat dan budaya dan tradisi setempat, gitu. Karena nggak bisa kita pukul rata seluruh Indonesia. Budaya kita sangat beragam, gitu ya. Tapi yang penting adalah tadi membuat perencanaan desa bersama-sama dan membuat prioritas dan mereka membuat komitmen, ya. Baru kita masuk memfasilitasi seed fundingnya, investasinya atau grantsnya untuk mereka melakukannya. Tapi itu juga harus bertahap, ya. Jangan mereka butuh 10 langsung kita kasih 10-10-nya, ya. Yeah. Harus bertahap supaya mendidik mereka juga, ya. Ada komitmennya ditepati, dijalankan, ada buktinya, baru masuk ke berikutnya, komitmen kedua, komitmen ketiga. Memang nggak bisa instan gitu loh, ya. Yeah. Yeah. Ini yang kita harus yakini, pahami, ya. Itu nggak bisa instan, ya. Ini ada proses bertahap, ya. Kalau mau instan bagus, jadi langsung. Tapi apakah berlanjut? Belum tahu. Mungkin juga tidak, gitu. Yeah. Ya. Nah itu. Tapi masalahnya sekarang adalah kalau kita punya contoh sukses 1, 2, 3 contoh yang sukses, ya. Terus gimana kita scale up? Okay. Kalau kita ngomong di desa, ya, ada 84.000 desa seluruh Indonesia. Okay. Ya, 84.000 itu 54% penduduk Indonesia secara keseluruhan loh, ya, itu ada di desa, ya. Yang dengan berbagai ragam nilai-nilai budaya dan adat gitu loh, ya. Yeah. Nah, scaling up-nya gimana? Nah, mau nggak mau kita harus pakai digital infrastruktur, ya. Jadi mulai pelatihan-pelatihan, ya, ini sedang kita bangun pelatihan-pelatihan itu kita digitize, ya. Yeah. Ya, supaya bisa mudah, praktis dan mereka terapkan gitu. Yeah. Tapi tetap harus ada semacam project officer-nya di tempat-tempat kita yang mau kita intervensi, Yeah. ya. Yeah. Sebagai pihak yang selalu berkomunikasi dengan kita gitu, ya. Yeah. Nah, ini orang yang harus sama-sama dipercaya, diberikan mandat oleh desa tersebut atau komunitas tersebut gitu, ya. Ya. Oke, menarik. Ya, berarti memang melibatkan masyarakat setempat untuk kemudian mengakses, ya, kebutuhannya apa. Karena biasanya ada priority, ya, mau dari sisi ekonominya, dari sisi lingkungan yang memang dicari sweet spotnya untuk kemudian nanti bisa bergerak bersama-sama untuk nanti, ya, bisa dikatakan dari sisi filantropi ataupun organisasi yang datang dari luar masyarakat itu melengkapi, mungkin kira-kira seperti itu ya Pak ya, untuk bisa mencapai goals-goals tertentu yang bahkan disetting bareng-bareng ya Pak ya, untuk kemudian nanti bantuan atau apapun support yang diberikan kira-kira dari luar itu bisa diberikan bertahap juga supaya memang ada fasenya ya Pak ya, untuk melihat success matrix yang ditentukan. Menarik. Mungkin saya minta waktu sekitar 2 menit dari masing-masing Pak Riza dan Pak Rizal. Pengen tahu Pak, kalau dari perspektif Pak Riza dan Pak Rizal, bagaimana nih Pak? Mungkin tidak mudah ya untuk dalam 2 menit ya Pak. Cuman paling nggak apa sih Pak yang menjadi krusial ya untuk bisa dari masing-masing organisasi ataupun latar belakang dari Pak Riza dan Pak Rizal untuk mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan ataupun segala hal ya di bumi ini, ekonomi, sosial ekonomi, apa sih yang langkah kecil yang mungkin bisa dilakukan untuk kemudian mereka punya semacam path gitu ya, untuk kelihatan apa yang bisa aku kontribusikan untuk di bumi ini misalnya. Mungkin dimulai dari Pak Riza, silakan Pak Riza.
Kalau saya sih based on experience aja, saya lihat dan saya dapatkan kenyataan bahwa sebetulnya contoh tadi ya, kasus illegal loggers tadi yang sudah jadi influencer, ternyata mereka itu take home pay-nya itu di bawah UMR. Oke. Ya, itu contoh aja. Jadi ini kita bicara ekonomi, mungkin paling pragmatis sih ekonomi lah. Ya. Nah, bagaimana masalah ekonomi ini kan bisa diatasi. Ketika kita lihat dari cost structure-nya illegal loggers dan illegal logging terhadap kayu-kayu mangrove yang dijadikan arang, itu ternyata ya bukan 90% lagi, mungkin lebih dari 90% itu larinya ke cukong-cukong itu gitu ya. Mereka balik lagi hanya sebagai buruh. Ya. Buruh kayu, buruh loggers gitu, buruh logging gitu. Ini sebetulnya kalau kita tanya, ya mereka juga sebenarnya nggak happy gitu. Tapi nggak ada alternatif pencaharian yang lain, mata pencaharian lain gitu. Ya. Jadi ketika kita ajak terjun hanya sebagai jagawana saja dengan take home pay di atas UMR, pasti masa nggak mau? Oke. Udah pasti mau gitu. Dan dari situ baru edukasi masuk. Ya. Kamu sekarang pahalanya lebih banyak. Hadis-hadis keluarlah itu semua. Mungkin kalau Kristen ya masuklah ayat-ayat dari Injil gitu ya kira-kira. Ya, pendekatan. Jadi agama. ada bukti konkret dan kita bandingkan gitu. Very simple. Dan itu alhamdulillah berhasil. Akhirnya jadi influencer terhadap teman-teman mereka yang masih jadi illegal logger, beralih profesi gitu. Ya. Jadi itu mungkin the least that we can do. Ya. A practical solution. Ya masih banyak sih contoh yang lain. Kadang kalau kita gregetan pengennya semua gitu ya. Anti stunting contoh, kita datangkan edukasi jadi startup anti stunting di sekolah-sekolah, di SD di desa-desa gitu ya. Tapi saya membayangkan ini sorry ini lebih dari 2 menit ya malah ya. Ini MBG misalnya, sebetulnya itu ada visi bagus dari pemerintah. Dan kalau mau jujur, MBG itu kan harusnya lebih bagus di wilayah terpencil seperti ini. Ya, karena mereka yang malnutrisi gitu. Jangan di Jakarta. Jakarta udah obese, udah overnutrisi kalau saya lihat anak-anaknya gitu kan. Akhirnya banyak yang nggak berhasil. Justru kita berdayakan tuh, entah warteg-wartegnya di desa, lokal community. Base camp kita juga siap untuk jadi intermediarisnya atau whatever, sehingga value chain-nya sayuran, mungkin lauk pauknya, ikan gabus, kita budidayakan ikan gabus kalau di kanal-kanal di wilayah gambut gitu ya. Itu bisa kita ambil, itu sangat kaya omega 3-nya gitu kan. Ini contoh-contoh aja lah. Betul. Sehingga kita bisa jadikan satu solusi. Ya, menarik. Berarti tadi economic aspek yang di leverage atau dinaikkan gitu ya Pak ya, dari memang nanti kemudian kita ambil contoh satu orang untuk kita jadikan local champion yang mungkin nanti akan fungsi ada word of mouth ataupun getuk tular gitu kali ya. Jadi biar untuk bisa diajak lagi untuk ke arah lebih baik gitu ya Pak Rizal. Thank you. Kalau dari Pak Rizal sendiri nih Pak, gimana Pak kalau menurut Pak Rizal? Saya sepakat tadi ya, yang kita perlu contoh. Saya ada cerita menarik ya. Ada satu desa, di situ dikelilingin hutan, pegunungan, ya banyak gua-guanya, dan masyarakat itu mendapatkan manfaat dari gua-gua itu dari sarang burung walet. Ya. Ekonomi mereka meningkat. Cuman sayangnya jadi rebutan tuh sarang burung walet. Jadi itu. konflik ya Pak ya. Satu konflik, kedua tata cara mengambilnya itu tidak baik, tidak bagus, ya kotor, ya sehingga burung walet itu nggak balik lagi tuh, ya.
Oke. terus ekonominya menurun. Ya. Pada saat kita masuk, ya bagaimana nih kita bisa pulihkan kembali gitu. Oke. Ya. Nah, kita harus kasih contoh. Jangan sampai mereka melihat pesimis sudah nggak bisa lagi, akhirnya mereka usaha ya lain-lain gitu ya. Nah, jadi masuk dengan memberikan contoh, mendampingi mereka gitu. Oke. Ya. Nah, yang kedua adalah kita harus bangun ekosistemnya, ya. Nggak bisa kita membuat sesuatu itu langsung dengan cepat, mau langsung jadi 1.000, langsung sebarluaskan 10.000 unit gitu lah, nggak. Ekosistemnya dulu kita perkuat, ya. Begitulah kalau kita mau bikin lokasi tempat intervensi kita atau di desa itu berdikari, Ya. Ya. sehingga tidak tergantung lagi dengan yang lain-lain. Oke, menarik. Jadi melengkapi tadi apa yang dilakukan Pak Riza setelah economic leverage, bikin local champion, tentu harus ada fungsi juga ya untuk pendampingan dan bahkan membangun ekosistem supaya lebih sustainable. Di sesi kedua, di mana ini ada sesi yang cukup menarik, di mana nanti Pak Riza dan Pak Rizal kita akan berikan sebuah pertanyaan gitu ya, dari kita kompilasi nih Pak, dari netizen nih yang punya concern ataupun mungkin punya isu yang menarik terkait dengan lingkungan, khususnya dengan bumi. Nanti akan ada 2 pertanyaan, mungkin gantian aja Pak Riza atau Pak Rizal boleh memilih untuk kemudian mau atas atau bawah, nanti dibacakan dan mungkin bisa ditanggapi. Mungkin untuk dimulai gimana nih, Sweet atau siapa yang mau duluan memilih? Siapa aja. Mungkin dari Pak Riza dulu yang terdekat. Pak Riza mau yang atas atau yang bawah? Atas aja. Dari yang atas dulu. Oke, mungkin lebih sedikit kayaknya. lebih sedikit. Mungkin boleh dibantu Pak saya dibuka. Oke, pertanyaannya oke, dibaca dan ditanggapi Pak, monggo. Oke, sekalinya hutan gambut tropis rusak, gak bakal bisa balik ke kondisi semula. Soalnya proses pembentukan lahan gambut aja udah jutaan tahun. Jadi hutan gambut itu nilainya gak sebanding dengan apapun yang menggantikannya. Tanggapannya gimana Pak? Mungkin ini kebetulan saya punya pengalaman yang tadi, yang dari 23.000 hektar, sisa 250 hektar itu kan gambut semua itu. Ya. Jadi memang yang merusak gambut itu adalah ketika dibuat kanal-kanal sehingga air water levelnya turun bahkan habis, sehingga mereka bisa menanami entah itu hutan, entah itu kayu keras atau sawit lebih banyak gitu ya. Nah, proses rehabilitasinya memang yang kita berhasil lakukan itu dengan melakukan sekat kanal, kanal blocking gitu ya. Kita membuat simulasi dulu sampai hampir 400 sekat kanal kita buat. Oke. Dan kita amati selama 5 tahun, tapi memang 5 tahun sekali sekat-sekat tuh harus diperbaiki karena itu bukan permanen yang pakai beton, itu nggak boleh. Oke. Project Carbon itu juga mengharamkan hal-hal yang non renewable gitu ya. Oh, konkret tadi. Jadi kita ya. pakai compacted dams istilahnya. Ya. Nah itu rewettingnya berhasil. Oke. Dan ketika kebakaran yang parah di tahun-tahun 5 tahun berikutnya, seluruh wilayah di sekitar kita itu terbakar, hanya kita yang enggak. Oke, menarik. Jadi memang kita harus lihat perspektifnya yang kalau saya yang objektif aja. Kita hadir di sini mungkin untuk melakukan rehabilitasi. Jadi saya tetap mengapresiasi teman-teman yang melakukan rehabilitasi maupun reforestasi, dan itu value-nya saya yakin juga sangat tidak ternilai. Saya ingat salah satu staf kita itu senang fotografi dan dia mengamati ada 40 dan senang juga mengamati spesies-spesies baru begitu ya. Waktu terjadi pemulihan gambut, indikatornya satu tanaman-tanaman gelam, tanaman-tanaman perintis itu yang disebut
Melaleuca leucodendron itu tumbuh rapi sekali. Saya pikir itu HTI, ternyata tanaman kita gitu ya, yang tumbuh sendiri gitu. Okay. Di wilayah kita itu satu. Kedua, ada 40 spesies dragonfly. Dragonfly itu capung ya. Nah itu ternyata capung itu adalah binatang yang spesifik, dietnya spesifik. Jadi satu spesies itu makan hanya jenis tanaman tertentu. Oke, gitu. menarik. Jadi kalau ada 40 spesies, berarti kan minimal ada 40 tanaman baru begitu. Menjadi indikator ya Pak ya. Ini luar biasa sih menurut saya. Nah ini contoh-contoh aja effort yang pernah dilakukan, dan saya yakin kalau memang mengembalikan 100% di saat sekarang ya tidak bisa. Tapi kan karena kita biarkan, kita konservasi, dan proyek permanensinya itu minimal 40-50 tahun begitu kan, saya sih optimis bisa terrecover. Memang perlu waktu yang lama lagi gitu kan. Nah asal ya saya belum tentu masih hidup nanti kalau 50 tahun lagi kan. Dan seharusnya ya generasi berikutnya yang melanjutkan, asal jangan generasi berikutnya mengkonversi jadi sawit lagi gitu kan. Itu aja, itu PR untuk generasi muda. Jadi gitu. menjaga lingkungan, ada Betul. upaya-upaya tadi harus tetap dijaga ya, dikawal. Itu sangat menarik. Ternyata ada indikatornya juga Pak secara alami untuk lihat ternyata reforestasi ataupun perbaikan alami itu ternyata berjalan ke arah yang positif gitu ya Pak ya. Menarik. Mungkin selanjutnya boleh minta Pak Rizal, mohon maaf Pak, boleh dibantu untuk dibuka. Saya yang kedua aja ya. Ya, dan dibaca dan ditanggapi, monggo Pak, silakan. Oke, silakan Pak. Fakta yang tidak fun. Tambang dan sawit bukan penyebab utama deforestasi. Justru 80%, 90% deforestasi berasal dari sektor pertanian dan peternakan. Jadi semakin sering kita beranak pinak, maka kerusakan lingkungan juga akan semakin besar. Karena kebutuhan akan produk pertanian dan peternakan juga akan semakin besar. Wah, ini mengajak kita jadi vegetarian semua ini ya. Gimana tuh Pak? Maksudnya mungkin lebih ke laju populasinya itu kan pasti akan berdampak kepada laju quote unquote ya Pak ya, pengerusakan lingkungan ataupun bagaimana mengurangi ya lahan-lahan alam. Itu seperti apa tuh kalau tanggapan Pak Rizal? Oke. Tapi faktanya dulu ya. Iya. Kalau mengenai kelapa sawit, ya tentu itu dari yang tadinya ada hutan itu kan dihabiskan untuk bisa menanam tanaman kelapa sawit ya. Jadi faktanya dulu harus dibenerin gitu ya, bahwa itu tidak benar kalau mereka itu tidak menyumbang deforestasi gitu ya. Pertanian memang menyumbang saat ini memang dari sisi emisi kita ya, itu masih tetap yang terbesar itu adalah dari perubahan tata guna lahan gitu, tata guna lahan ya. Kedua dari energi ya. Dan makin berkembang populasi, dan juga bukan hanya makin berkembang sebenarnya, kalau juga kesejahteraan masyarakat itu makin meningkat, diet mereka juga mulai berubah gitu. Mereka lebih banyak mengkonsumsi tadi ya daging-daging ya, protein-protein gitu ya. Sehingga perlu lebih banyak lagi nih pertanian dan peternakan yang disediakan untuk bisa membuat memenuhi kebutuhan demand tersebut gitu ya. Jadi ini kan ayam dan telur nih. Mana duluan, mana yang paling butuh gitu ya. Tapi sepertinya tidak harus seperti itu ya cara kita berpikir. Menarik. Cara kita berpikir itu kita bisa meningkatkan produktivitas dan yield ya dari apapun yang kita lakukan gitu ya. Karena sekarang ini contohnya misalnya ya untuk kelapa sawit ya. Kalau industri itu yieldnya udah tinggi ya, tapi untuk petani ya, yang petani swadaya
itu yield per hektarnya masih rendah, jauh di bawah rata-rata industri ya. 1,5 sampai 2,5 ton per hektar gitu ya. Sementara ini bisa dinaikkan sampai 7 sampai 9 ton, bahkan ada yang lebih sampai 10 ton lebih gitu ya. Nah, kalau kita bisa benahi itu ya, perbaiki inputnya, perbaiki tata kelolanya ya, tentu itu akan membantu untuk meningkatkan produktivitas dan yield per hektarnya ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dengan meningkatnya populasi, meningkatnya kebutuhan, itu bisa dengan memperbaiki dulu inputnya, tata kelolanya, sehingga produktivitas dan yieldnya meningkat. Jadi tidak serta-merta kita harus membuka lahan sekian ratus 1 juta hektar untuk memenuhi kebutuhan tersebut gitu ya. Kita harus melihat ada yang namanya strategi intensifikasi. Ya. Nah, kita harus melihat ke situ. Dan strategi intensifikasi, kembali lagi, saya tuh selalu menekankan ekosistemnya harus dibantu gitu. Ya, misalnya kayak petani, mereka pembiayaannya dari mana? Mereka itu banyak yang non bankable gitu ya. Sehingga harus mendapatkan pendanaan dari pihak-pihak kedua, ketiga gitu. Itu kan udah bunganya udah jauh lebih. Ekosistem itu juga harus kita benahi gitu. Terus ekosistem untuk inputnya, pelatihannya ya, dan bagaimana mereka itu bisa terintegrasi dengan rantai pasok yang besar-besar. Jadi semua ini kita harus lihat, nggak bisa memperbaiki hanya di satu elemen-elemen saja. Kita harus melihat secara keseluruhan. Berarti melihat dari rantai pasok dari ujung ke ujung, end to end juga ya Pak, antara supply dan demand untuk bisa dijaga keseimbangannya. Kira-kira seperti itu ya Pak Rizal. Bahkan tidak hanya rantai pasok, tetapi dari value chain-nya. Value chain. Ya, menarik melengkapi bahwasanya ya karena memang tadi ya, telur atau ayam duluan dari sisi ekonomi ataupun sosialnya terlebih dulu, ternyata bisa harus diseimbangkan. Kira-kira seperti itu ya Pak Rizal. Thank you. Mungkin ada juga yang selanjutnya nih Pak. Wah, ini satu nih. Ini Pak Rizal atau Pak Riza nih yang mau duluan. Tadi udah Pak Rizal duluan, Pak Rizal sekarang gantian. Monggo Pak Rizal. Kalau susah saya kasih ke Bapak. Boleh loh Pak, nanti dibantu jawab juga. Oke, thank you. Water and wastewater engineer here. Pencemaran badan air, danau, sungai, laut di Indonesia sekitar 65-70% sumber pencemarannya berasal dari rumah masyarakat, bukan dari industri dan pabrik. Rata-rata industri yang menghasilkan air limbah, IPAL, mandiri yang diolah memenuhi regulasi standar buang air limbah sesuai Kementerian Lingkungan Hidup. Dan air limbah rumah tangga jauh lebih besar dari air limbah pabrik. Ya. Itu menanggapinnya gimana Pak? Ternyata kalau pabrik ada regulasinya, tapi ternyata juga di satu sisi ternyata manusia semakin banyak, ternyata limbah dari penduduk ini juga nih ternyata harus dikontrol, atau mungkin perlu menjadi perhatian. Menurut Pak Rizal seperti apa Pak Rizal? Ya benar. Saya ada contoh ya. Saya dulu tuh pernah menangani terlibat di dalam seaweed aquaculture. Itu ada cerita menarik di Nusa Penida gitu ya. Rumput laut ya Rumput Pak. Laut. Ya. Di sana itu banyak sekali budidaya rumput laut oleh masyarakat. Ya. Berhasil bagus ya, dan berkembang. Sampai akhirnya juga ekonomi tourism di Nusa Penida itu berkembang. Nah itu di Nusa Penida itu budidaya rumput lautnya dikelilingi oleh villa-villa, perhotelan, tourism dan sebagainya. Nah, pembuangan limbahnya itu tidak dikontrol, mereka langsung masuk ke dalam laut, merubah pH dan merubah airnya lah di dalam ekosistem airnya di Nusa Penida itu. Akhirnya mulai muncul dari disease dari rumput laut itu. Sehingga produksinya menurun, akhirnya mati semua tuh. Industri itu. Ya.
Jadi memang pertama kita harus memikirkan kalau membuat satu, ini ada juga pengalaman rumput laut juga ya di Pulau Rote gitu ya. Oke, di NTT. Itu mereka bikin di pinggir-pinggir pantai. Ya, belakangnya itu villa-villa, hotel-hotel. Ya. Itu konflik antara perhotelan, tourism dengan budidaya rumput laut karena mereka melihat ke laut tuh langsung rumput laut semua. Mereka mau main di pinggir laut di pantai nggak bisa karena ada budidaya semua. Jadi yang saya mau katakan pertama kita harus melihat dari rancangan ya RT RW-nya dulu harus dibenahi gitu ya. Itu di mana mereka bisa melakukannya supaya tidak mengganggu. Kemudian juga yang tadi kembali lagi ke ekosistem ya, ekosistemnya terbentuk. Mereka tidak merusak lingkungan, masyarakatnya ada, limbah-limbahnya tertangani dengan baik dan sebagainya gitu ya. Oke. Jadi kalau sudah ada peruntukan-peruntukan yang tepat, saya yakin itu tidak akan terjadi gitu. Oke. Tapi sekarang sudah berjalan, bagaimana kan mengatasinya? Ya kembali lagi sih edukasi ya. Edukasi jangan ad hoc hanya sekali-sekali. Ya seperti makan cabai gitu loh ya. Harus konsisten terus menerus gitu ya. Saya ingat waktu saya sekolah di Malaysia gitu ya. Waktu SD gitu ya, masih kecil. Itu orang di sana tuh masih suka ludah sembarangan. Ya? Oke. Ya. Itu pemerintah melakukan kampanye terus menerus bertahun-tahun ya. Di media cetak, media elektronik ya. Terus menerus ya. Ya. Dan itu berubah masyarakat tersebut ya. Tidak lagi melakukan itu. Ya. Jadi, untuk menyimbangkan konsistensi kampanye ini penting untuk mengedukasi. Oke, berarti memang harus ada keseimbangan juga ya antara tadi industri dengan masyarakat, ada kesepahaman bersama yang kemudian wujudnya untuk aturan ataupun mungkin disepakati bersama tadi. Terus kemudian nanti juga harus diimbangi dengan sosialisasi ya. Ya memang terus menerus, bukan tadi kayak menarik tuh Pak, makan cabai pedas terus hilang gitu aja ya, makan gorengan. Jadi emang harus terus menerus ada effort ya Pak, bersama-sama dari masyarakat maupun pemerintah. Menarik. Nah, ini mungkin di yang terakhir nih Pak, ada dua nih terakhir. Berarti dari Pak Riza atau Pak Rizal. Tadi Pak Rizal udah, sekarang mungkin gantian dari Pak Riza dulu. Mau pilih yang atas atau bawah Pak? Yang sedikit aja. Oke, coba yang bawah ya Pak ya. Silakan Pak. Dibuka dan dibaca. Oh, sorry. Mari. Oke. Silakan Pak. Ini tadi kayaknya udah ditanya ya. Ya, Jujur mungkin. aku masih bingung carbon trading itu sebenarnya apa. Emang karbon bisa diperjualbelikan gitu, publik bisa ikutan trading nggak ya? Nah itu menarik tuh Pak, trading itu. Publik. Ini yang perlu diluruskan. Sebetulnya bukan carbon trading dalam artian jual beli karbon, tapi carbon credit, carbon offset gitu ya. Jadi carbon offset, carbon credit itu satu upaya pemulihan lingkungan, upaya mitigasi adaptasi lingkungan yang kemudian diakui, disertifikasi dan dikuantifikasi menjadi tonnage gitu ya, per ton basisnya. Nah itu yang dijual gitu. Oke. Nah dari mana gitu? Misalnya contoh tech base. Technology base itu kan macam-macam, ada renewable energy, pertanian pun banyak tech base-nya seperti biochar, biogas gitu ya. Nah, kalau biogas mungkin contoh yang paling mudah dipahami masyarakat misalnya. Masyarakat di desa-desa itu kan melihara sapi ya. Ternaknya. Nah, itu kan manurnya, kotorannya itu sapi. kan metannya luar biasa itu. Ya. Nah itu sekarang dengan teknologi sederhana, bagaimana metan capture itu bisa dikendalikan, tapi kemudian dikonversi menjadi, bisa jadi energi, bisa jadi pupuk, bisa Composting, jadi
bahan bakar untuk masak, Ya. untuk kompor. Biogas tadi ya. Salah satu anggota IDCT ada yang melakukan project biogas kalau tidak salah di beberapa desa di seluruh Indonesia. Beneficiary-nya itu 160.000 ibu-ibu, gitu kan, dan sudah disertifikasi melalui gold standard gitu, dan sudah jualan dari 2016 kalau nggak salah ya sampai sekarang. Tapi 2021 sempat di stop oleh KLHK yang lalu ya, buka. Sekarang udah dibuka lagi. Sudah dibuka lagi ya. Nah, tapi saya nggak mau menyoroti itunya. Artinya apa? Masyarakat, ibu-ibu ini bisa terlibat dalam bagaimana mengelola ternak mereka, dari yang tadinya berantakan di mana-mana bisa dikoordinasi dengan baik, dijadikan project biogas, dan dia bisa jualan. Memang ada agregatornya, ada koordinatornya, di mana anggota kami itu berbentuk yayasan, dan juga ada SPV-nya. Dialah yang berhubungan dengan market, valuasi gitu ya Pak ya. Bukan, valuasinya, validatornya ada independen, sertifikasinya kan gold standard tadi, juga diverifikasi melalui independen pihak ketiga, validator pihak ketiga, sehingga ketika sudah disertifikasi, upaya penurunan emisinya ini sekian ton, itulah yang dijual di market begitu ya. Tadi, nah sekarang pertanyaannya, keterlibatannya itu sebagai supplier atau sebagai buyers? Nah, saya nggak tahu tuh tadi pertanyaannya kan. Mungkin kalau mau lebih ke supplier Pak. Kalau mau supplier ya tadi contoh ibu-ibu seluruh Indonesia tadi di beberapa desa dikumpulkan, mungkin economies of scale-nya ketika bisa memenuhi, ya mereka bisa ikut dalam kegiatan itu gitu. Masih banyak yang lain sih, sawah-sawah gitu. Sekarang kan ada juga biochar, itu juga salah satu jenis lain dari carbon credit, daripada dibakar sebelum tanam, kemudian setelah panen. Habis itu kan panen, rata-rata dibakar itu metannya luar biasa, CO2-nya luar biasa. Itu juga di capture, bisa di carbon credit kan. Dari yang perubahan perilaku tadi ya Pak ya. Selain perubahan perilaku, biochar-nya juga bisa jadi pupuk, bisa jadi produk-produk turunan yang beragam gitu, bisa diekspor juga. Dan itu 100% organik gitu kan. Ini biochar-nya juga ada value-nya, carbon credit-nya juga ada value-nya. Memang harus ada rantai value chain yang dilakukan. Sudah banyak yang melakukan itu, dan kalau kita bicara sawah, nggak ada yang tidak melibatkan masyarakat, karena semua juga mungkin hampir, saya nggak bilang 100% ya. Saya nggak melihat ada persawahan itu dikelola atau dikuasai oleh korporasi, nggak ada saya lihat di Indonesia. Di Indonesia ya. Ya mungkin pabriknya ya mungkin ya, pabrik berasnya gitu. Nah ini keterlibatan masyarakat juga real tuh, bisa dilakukan di situ. Berarti bukan trading sebagaimana kayak seperti pasar modal atau saham seperti itu ya Pak, tapi lebih ada aktivitas yang memang bisa dievaluasi. Kalau jualannya bisa B2B, business to business, bisa melalui bursa karbon. Bursa karbon ya itu kan platform aja, marketplace lah istilahnya. Kamu punya ini misalnya produk tadi sudah disertifikasi, mau dijual melalui IDX Carbon Exchange bisa. Gitu. Dan harus ada aktivitasnya dulu ya untuk bisa dihargai tadi ya. Aktivitasnya harus ada gitu. Kalau mau beli
Itu mungkin lebih gampang lagi sih. Mungkin di IDX Carbon juga bisa. Platform-platform yang ada di mana-mana juga ada. Oke, bisa. Saya rasa itu. Bisa dicari tahu IDX Carbon gitu ya Pak ya, nanti juga ada di situ. Oke, terima kasih Pak Riza. Last but not least nih Pak Rizal nih cukup besar, agak deg-degan ya Pak ya. Apa nih, banyak banget nih. Oke, coba aku bantu. Iya. Boleh, Oh Pak. my God, bad news untuk warga Pantura. Jakarta dan Semarang terkena imbas permukaan air tanah terus turun dan Pantura Jawa hadapi kenaikan permukaan air laut karena pemanasan global. Jika tak segera diperbaiki, maka akan berimbas pada perekonomian Indonesia, di mana Pantura berkontribusi sebesar 27,53% terhadap PDB Indonesia. Solusinya apa? Menarik nih Pak. Itu menarik tuh. Solusinya apa nih Pak? Kalau untuk tadi ada penurunan permukaan tanah dan mungkin naiknya air laut, seperti apa tuh Pak Rizal? Mungkin buat masyarakat nih, biar. Jadi pertama tentu kita harus melihat apa sih penyebab air laut itu masuk, intrusion ya. Kan ternyata banyak yang tadi yang Pak Rizal sudah banyak cerita nih, banyak mangrove itu ya itu udah habis ya. Penahannya ya tadi ya. Nah, mangrove itu adalah natural ecosystem yang sangat baik untuk menahan air ya. Nah, mau nggak mau ya kita harus kembalikan lagi tuh fungsi tersebut ya, sebelum totally hilang gitu ya. Ditanam kembali, dijaga ya, kemudian dirawat gitu ya. Itu perlu waktu, nggak bisa instan gitu ya. Dan pekerjaannya juga cukup masif ini ya. Dan saya yakin banyak masyarakat maupun organisasi dan korporasi itu tertarik untuk bergotong royong untuk itu gitu ya. Tapi perlu dukungan kebijakan juga ya, supaya pemerintah itu bisa mendukung, membuat ini sustainable gitu ya. Nah, jadi perlu multi stakeholder itu kan semua pihak ya, melibatkan masyarakat, korporasi, organisasi, akademia dan juga pemerintah ya, itu harus bersatu, bergotong royong untuk melakukannya. Ya. Itu salah satu ya yang kita sebut nature based solution. Nature based solution. Ya. Nah, yang lainnya tentu ya kita harus perhatikan, misalnya dari sisi pendudukannya, penyerapan, penyedotan air dan sebagainya ya. Tapi yang paling penting yang mungkin yang itu ya, nature based solutions ini kita harus perbaiki. Oke, menarik. Jadi memang bisa jadi balik lagi tadi di awal Bapak sempat bilang gotong royong bareng-bareng, nggak bisa jadi pekerjaan rumah dari orang-orang yang terdampak aja dari kenaikan air laut ataupun penurunan atau degradasi tanah, tapi juga memang harus ada upaya-upaya Pak ya untuk tadi nature based solution yang mungkin perlu dipikirin bareng-bareng atau juga dilakuin bareng-bareng. Oke, mungkin itu tadi selesai dari untuk sesi kedua. Terima kasih banyak buat Pak Rizal dan Pak Riza atas waktunya, sudah memberikan banyak insight khususnya untuk di podcast Bumi Seisinya ini. Semoga nanti harapannya menjadi insight buat teman-teman audiens juga untuk bisa menjalankan juga ya, kita punya moto nih Pak untuk peluk bumi selamanya, karena ini bumi satu-satunya yang kita punya, kita tempatin buat anak cucu nanti dan generasi selanjutnya supaya kita bisa tetap aman dan nyaman untuk bisa hidup bersama-sama. Mungkin itu dari kami akhiri sesi podcast hari ini. Terima kasih untuk semuanya, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.